Shalom saudara pemirsa yang kasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam program yang indah. Dan saya percaya setiap saudara merindukan sesuatu, tentu itu kerinduan kapasitas hati. Setiap orang ingin menyatakan dan ingin merindukan sesuatu itu. Dan saya percaya jika engkau merindukan firman Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan adalah sebuah fenomena yang tidak engkau dapat di dunia ini. Sebab firman Tuhan datangnya dari Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan Alkitab berkata itu pribadinya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam suasana Natal ini, ada sesuatu yang ingin saya bagikan kepada saudara. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar hal kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara pemirsa yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita ketahui bahwa Natal bukan sebuah simbol. Natal tidak sekedar hanya hari raya orang-orang Nasrani yang disebut orang Kristen, tetapi Natal punya figur yang tersendiri. Tetapi persoalannya kadangkala kita mengerti bahwa ada banyak orang di sisi lain sama-sama Kristen, sama-sama ke gereja, yang satu tidak kenal namanya Natal dan bahkan menolak mentah-mentah. Tapi yang satu ngotot mesti harus Natal. Kalau tidak, aduh rasanya bukan orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada program yang indah hari ini. Saya ingin memberikan sebuah tema yang Alkitab nyatakan dengan sebuah kerealan kebenaran. Dan itu ditaruh dalam hati saya. Natal bukan citra eksklusif. Natal bukan produk Herodes dengan pesta pora. Natal juga bukan produk, yaitu orang-orang Farisi. Saudaraku, sebelum program ini kami lanjutkan, di samping saya sendiri bersama dengan saya adalah istri saya tercinta, Ibu Nyimoy. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana sayang? Ya, sukacita Natal. Puji Tuhan. Ya, istri saya lagi sibuk saudara ngurusin Natal. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan sesuatu tema yang Roh Kudus katakan kepada saya, Natal bukan citra eksklusif. Artinya dampak Natal bukan hanya orang-orang yang gedean. Sebab kalau hanya orang-orang gedean, aduh kasihan itu. Saudaraku, jemaat-jemaat yang di gunung, jemaat-jemaat yang di pantai, jemaat-jemaat yang di emperan Toko, dia tidak kenal itu Natal. Tetapi oleh sebab itu saudara, sebelum program ini kita lanjutkan, mari ada sesuatu yang lewat pujian dan akan memberkati saudara kali ini. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru
selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamatku datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya terang, dengan hati senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. 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 Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat di sini ada kalimat yang menarik di dalam ayat yang kedua ini, dalam Matius 2. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tahukah kita bahwa kehadiran Tuhan di bumi ada sebuah tanda, yaitu bintang. Dan sampai hari ini setiap kita melihat pohon Natal itu tertampil, yaitu lambang dari sebuah bintang itu. Tetapi saya mulai berpikir, apakah bintang itu berbicara tentang pangkat? Apakah bintang itu berbicara tentang nama besar? Apakah bintang itu berbicara tentang kekayaan? Sehingga seolah-olah Natal itu produk eksklusif dari orang-orang yang berduit. Tentu tidak, saudaraku. Tetapi Natal itu sebenarnya adalah produk ilahi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal bukan citra eksklusif, tapi citra ilahi. Kenapa? Ya. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-8. Ya, di sini dikatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ingat, Natal bukan produk eksklusif, tetapi Natal terjadi jika hanya produk eksklusif, akhirnya apa? Terjadi penipuan penyembahan. Ya, betul nggak? Selama ini kita kalau lihat Natal itu seolah-olah mereka beria-ria, padahal di sisi lain ada sebuah produk penipuan dalam sebuah penyembahan. Kira-kira menurut kamu apa? Ya, saya rasa berhubung dengan pembicaraan yang tadi, bagaimana kita sempat tadi menyatakan tentang bintang. Ya. Saya melihat, kenapa kok Tuhan Yesus kok lahirnya malam? Kalau kenapa nggak pagi, nggak siang? Okay. Soalnya kalau siang bintang itu nggak kelihatan. Oh, haleluya. Yep. Dan akhirnya Alkitab menunjukkan petunjuknya itu bintang. Petunjuknya itu bintang. Yeah.
kita lihat kalau malam itu yang bersinar itu bintang. Kalau misalnya bulan memang dia bersinar, tetapi itu adalah cahaya dari matahari. Tetapi bintang itu mengeluarkan sinar. Dan saya menarik satu kesimpulan, satu makna bahwa ketika Yesus lahir, keadaan yang gelap itu akan memperoleh secercah cahaya, yaitu sinar bintang itu. Sehingga Natal bukan sesuatu yang eksklusif, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh kalangan manusia. Mau masyarakat rendah, yang status sosialnya tinggi, pokoknya seluruh kalangan. Karena setiap orang memerlukan cahaya terang. Tetapi kadangkala, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita berpikir bahwa Natal hanya orang-orang tertentu, sehingga kalau misalkan tidak harus pakai pohon Natal, atau mungkin harus ada pesta yang harus motong babi gitu, motong apalagi lembu begitu, motong kambing begitu ya setidaknya ayam begitu ya. Tetapi saya melihat di sini, kalau hanya identik Natal digambarkan dengan hal itu, wah ini naif sekali gitu. Padahal apa? Sehingga terjadi sebuah penyembahan dalam sebuah penipuan. Akhirnya apa? Orang menyembah Natalnya dan tidak menyembah karya Natal itu sendiri. Saya kasih tahu saudaraku, tanpa Yesus Natal tidak ada. Oleh sebab itu, penyembahan pada saat Natal itu dibutuhkan menuju kepada produk Natal itu, pribadi Yesus sendiri. Ada banyak orang bisa menyanyi, menangis, malam kudus, tapi sebenarnya apakah ditujukan kepada yang menciptakan Natal itu sendiri? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu penipuan dalam penyembahan? Ya, ini yang harus kita bahas. Penipuan dalam penyembahan akhir zaman itu tergantung dari sikap hati. Ada banyak saudara kur, saya pernah diundang Natal saudaraku, dan saya khotbah Natal. Di saat itu himne, wah, lagi kur gitu. Barisannya itu kurang lurus gitu. Sambil nyanyi gitu. Wah, ini. Saya malah berpikir model-model seperti ini adalah seolah-olah mereka menyatakan dirinya, saudaraku. Kor bukan hanya sekedar untuk ditonton, tapi sebenarnya kor itu penyembahan untuk Allah. Jika kor di dalam kor itu sendiri ada sesuatu masalah, kira-kira itu penyembahan diterima oleh Tuhan atau tidak? Buat saya itu penipuan. Oleh sebab itu kalau engkau menyembah, ya kalau engkau memberikan drama atau apalah saja, sanja atau puisi atau lagu, saudaraku, jika engkau memberikannya bukan hanya kepada acara karena dituntut oleh panitia acara, bukan, tetapi oleh karena engkau menyembah kepada Allah. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, Natal bukan citra eksklusif, tetapi Natal yang pertama itu adalah Natal mengajar kita untuk menyembah di dalam ketulusan, bukan di dalam penipuan. Ayat yang ke-13, ya silakan sayang. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Natal bukan produk eksklusif, tapi mengajak kita untuk eksodus, berpindah dari posisi yang tadinya Natal agamawis, Natal pesta pora, menuju Natal yang punya arti potensi hati. Oleh sebab itu Natal mengajar kita untuk mengerti apa sebenarnya arti dari sebuah peringatan Natal itu sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, di sini dikatakan pergi ke Mesir. Sampai kapan? Sampai aku berfirman. Jadi ingat, waktu kita ini melakukan perayaan Natal, ya, di situ, ayo, kalau nanti Mesir itu lebih menonjol, berfirmanlah Allah kepada Mesir itu, keluar. Ya, ada banyak, ingat, Natal dibutuhkan uang, Natal membutuhkan panitia, Natal membutuhkan dana, Natal semuanya itu produk-produk dunia. Tetapi kalau Mesir itu mendominasi acara Natal itu sendiri, yep, buat saya ini sudah kiamat. Kenapa?
akhirnya saudaraku, tertuju kita bukan bertambah bertobat, tetapi bertambah murtad. Ya, suatu ketika saya pelayanan di Manado, saudaraku. Ketika saat itu pulang Natal, saudaraku, di tengah jalan banyak pemabuk-pemabuk yang tidur di jalan, Di depan gereja. Di depan gereja gitu, sambilnya malam kudus, ya kudus malamnya, ya kudus, saudaraku ya. Menurut kamu Han, sebenarnya yang disebut dengan peringatan dari surga atau disebut dengan waktu kita Natal, sebenarnya kan ada sisi yang harus kita ambil. Menurut kamu apa? Kalau sisi Tuhan kan dikatakan pergi ke Mesir, ya pergi ke Mesir, artinya Natal itu butuh Mesir. Butuh sesuatu yang betul, sifatnya duniawi. Gitu ya, ya panitia gitu kan, acara gitu. Nggak mungkin Natal itu dia datang ibadah gitu kan. Tetapi jangan sampai Mesir itu mendominasi. Akhirnya nilai Natal yang sebenarnya sudah luntur. Menurut kamu gimana? Ya seperti yang tadi kamu ngomong, begitu keluar dari ibadah Natal sampai tertidur di depan gereja, di lapangan, di halaman gereja karena terlalu menikmati Mesirnya. Akhirnya firmannya lupa, gitu kan ya. Jadi dia nggak eksodus, nggak keluar gitu, dari kehidupan lamanya. Gitu. Tapi tetap pada kehidupan lama. Dan sebenarnya Natal itu nggak terjadi di dalam kehidupan. Natal itu hanya terjadi di luar, hanya terjadi pada tubuh jasmaninya. Pakai baju baru mungkin, pasang pohon terang mungkin, betul. tapi di dalamnya nggak ada perubahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal bukan hanya berbicara soal Mesir. Alkitab berkata, kau boleh ke Mesir, tapi ingat, aku harus berbicara tentang firman. Jadi Natal itu berbicara soal Mesir, tetapi ingat, di atas Mesir harus ada firman Tuhan. Saya mengerti kita membutuhkan pesta. Saya mengerti kita butuhkan acara-acara Natal. Saya mengerti itu. Tetapi lebih dari itu, firman ada di atasnya. Supaya apa? Natal itu tidak eksklusif, tetapi betul ilahi. Haleluya. Yang terakhir, saudara, kita membaca di ayat yang ke-16. Silakan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bahaya Natal secara eksklusif, sehingga tidak ada potensi ilahi. Yang pertama sudah saya sebutkan, kalau Natal itu secara eksklusif digambarkan dengan pesta pora dan juga agamawis, tapi tidak ada punya nilai religion, saudaraku, kepada Yesus Kristus. Yang pertama, akan terjadi penipuan dalam penyembahan. Yang kedua, akan terjadi, saudaraku, firman dieksploitasi. Gitu. Jadi firmannya tidak ada, Mesirnya lebih banyak. Ya, acara-acara duniawi lebih banyak daripada firman itu sendiri. Saya pernah mendatangi Natal, khotbahnya cuma 10 menit. Ya, tetapi pesta poranya itu hampir 3 jam. Ini sudah, saudaraku, kelewatan. Yang terakhir, saudaraku, ya, Natal bukan citra eksklusif, tapi cara ilahi. Karena apa? Karena terjadi pembunuhan benih. Dan ini karya-karya setan. Tahukah kita bahwa akhir zaman ini, saudaraku, setan mengambil satu posisi, yaitu membunuh benih. Coba itu. Saya masih ingat suatu ketika, saudaraku, ada bom, saudaraku, ledakan di laut. Jebret gitu. Saudara, yang mati ikannya bukan yang besar saja, tapi yang paling kecil pun bisa mati. Tahukah kita, narkoba di mana-mana itu menghancurkan nilai-nilai itu. Ya, anak-anak muda dibabat, ya, generasi penerusnya hancur. Ya, pornografi di mana-mana. Oleh sebab itu, saudaraku, Natal bukan citra eksklusif, tapi peringatan bahwa setan sedang menghajar. Ya, oleh sebab itu jangan mabuk dengan pesta Natal, tapi mabuklah dengan Yesus Kristus yang memberikan sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, di sini disebutkan hanya 2 kali dalam sejarah Alkitab terjadi jeritan massal karena kematian. Yang pertama, waktu Musa, saudaraku, waktu keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Yang kedua, waktu Yesus lahir.
Ya, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa sebenarnya Natal yang eksklusif bukan sebuah zaman lagi. Sehingga kita terpaku kepada pesta-pesta Herodes. Tetapi justru kita mengerti sekarang itu Natal harus mesti punya nilai yang lebih ilahi. Peringatan. Jangan sampai generasi penerusnya ini akan hancur. Akhirnya yang terjadi seperti bangsa-bangsa barat, saudaraku. Natal hanya berujung perzinahan. Natal hanya berujung mabuk. Pesta pora. Saudaraku, ini yang saya sebut nilai Natal akan hancur. Karena apa? Bercitra eksklusif. Sehingga makna Natal itu sendiri akan hilang. Ya, menurut kamu bagaimana tentang ini? Seharusnya ketika Natal itu kita melihat sekitar kita. Ya. Mereka yang nggak punya makanan, mereka yang berjalan di tengah-tengah malam Natal tanpa sepatu, tanpa pakaian, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan itulah sebenarnya yang harus kita jangkau. Ketika kita berkata bahwa Natal bukan satu citra eksklusif, tetapi Natal adalah dibutuhkan oleh manusia. Dan ketika kita berbagi di hari Natal itu, wah, sesuatu yang luar biasa. Buat sekitar kita, terutama buat kota kita tercinta. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita sekarang mulai, ayo kita pupuk dengan sesuatu generasi yang menyikapi Natal bukan untuk menghancurkan generasi. Natal bukan menghancurkan generasi sehingga generasi anak saya, cucu saya, cicit saya tidak lagi punya Natal dengan topik-topik eksklusif, tetapi ilahi. Sudah mengerti? Akhirnya Natal membawa kita untuk bertobat, bertemu Sang Pencipta Natal itu sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak muda, bapak-bapak, hai ibu-ibu, ingat, Natal bukan identik baju baru. Natal bukan identik, saudaraku, lagu yang baru atau musik-musik yang baru, tidak. Natal identik sebuah peringatan. Untuk apa? Supaya kita menyembah Dia. Yang kedua, Natal sebuah peringatan. Untuk apa? Firman harus di atas segalanya. Ya, yang ketiga, Natal memberikan peringatan bahwa Natal jangan sampai menghancurkan generasi. Oleh sebab itu, setan membabat habis dalam generasi Natal, sehingga generasi yang Natal yang akan tampak adalah generasi Natal yang bukan produk pembinasaan, tapi produk dari Tuhan. Tundukkan kita kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini. Kami mengerti apa arti Natal sebenarnya. Jika kami sadar Tuhan, Natal bukan produk eksklusif. Sebab di sana Natal itu bersumber dari kandang yang hina, tetapi ada pribadi yang sangat mulia. Kandang yang hina, tetapi ada pribadi yang sangat berharga. Engkau Yesus. Jadikan Natal punya momen-momen ilahi, bukan momen-momen eksklusif yang tidak tahu diri bahwa Natal bukan untuk cara-cara eksklusif, tapi mengenang bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan dunia. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sekarang saudara yang terkasih, saya dengan istri saya mengucapkan selamat hari Natal. Dan kalau saudara sedang merayakan Natal, mari kembali kita kepada figur utama bahwa Natal bukan sesuatu yang eksklusif, tetapi dari kandang yang hina lahirlah seorang pribadi yang akan menyelamatkan dunia. Maju terus dalam Tuhan sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara ingin menghubungi kami, ada nomor-nomor telepon yang siap menolong saudara. Dan saya juga mengucap syukur, terima kasih atas sumbangan saudara supaya berjalannya program ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara dalam nama Yesus. Dan dialah kuasa Allah tetap mengalir dalam suasana Natal. Dan kuasa Natal akan menjamah saudara. Maju Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kami skema jemaat DPD